Selamat malam, salam sejahtera tentunya bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara seperti biasa pada kesempatan di Rabu malam. Kita akan kembali diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu malam hari ini, sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan melalui ibadah Rabu malam, ibadah RKK yang kami adakan. Kami sungguh sangat mengucap syukur, sehingga pada malam hari ini kami rindu kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Ada sesuatu yang kami terima daripada Tuhan, ada sesuatu yang sangat berharga yang akan kami miliki melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk bungkus jalannya ibadah pemberitaan firman Tuhan sampai kepada selesainya. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ya di sana ayat 1, ya 2, 3 itu berkaitan dengan ayat yang kita baca. Di sana judulnya pekerjaan penghibur di ayat yang keempat. Namun di ayat yang ke-1, 2, dan 3 itu bertekun. Baik, saya akan baca ayat 1, 2, dan 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Sehingga ayat 4 tadi mengatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, apa yang dikatakan ayat 1, 2, dan 3, ya, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita tetap ada di dalam apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita tarik pelajaran pada malam hari ini, tentu kita tidak sama persis dengan apa yang dialami rasul-rasul waktu itu. Namun skala persoalan yang terjadi pada tingkat-tingkat tertentu seringkali membuat kita juga bisa goncang. Ya, kalau kita tidak berpegang kepada janji firman Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakannya segala sesuatu yang akan terjadi bagi orang percaya. Nah, dikatakan di poin yang pertama ini, semuanya ini kukatakan, ya. Tuhan ini sudah mengingatkan. Ya, perhatikan kalau kita lihat di dalam Yohanes 15, saya coba mengajak saudara baca Injil Yohanes 15 terlebih dahulu di poin yang pertama ini, ayat yang ke-25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Ya, ini ucapan Yesus, mereka membenci aku tanpa alasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa-apa yang terjadi pada orang percaya tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang telah terjadi pada Kristus. Itu pula yang terjadi pada murid-murid, pada rasul-rasul kemudian setelah sepeninggal Yesus dalam pelayanannya kembali ke sorga. Murid-murid mengalami seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, firman Yesus Kristus. Dan kalau hari ini kita mengalami ujian, penderitaan, cobaan, segala macam hal-hal pergumulan hidup yang berat, semua ini kukatakan, kata firman Allah. Ini tentang penolakan pada konteks itu. Namun mungkin pada level tertentu kita tidak mengalami penolakan, tapi kita mengalami tekanan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tentu ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang telah terjadi pada Kristus.
Sehingga orang-orang percaya harus yakin, harus percaya, ya. Nah, agar orang percaya mengenai apa yang semua dikatakan Tuhan ini, karena poin yang pertama saya katakan semuanya ini kukatakan. Supaya apa? Supaya kita selalu siap. Banyak orang percaya ketika menghadapi persoalan, masalah, penderitaan, problematika hidup, kondisinya tidak siap. Situasi hatinya tidak siap. Sehingga ini kemudian keluar dari konteks firman Allah cara berpikirnya. Padahal kalau kita flashback kembali kepada apa yang terjadi ribuan tahun terhadap rasul-rasul, Yesus pernah berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu. Itu yang tadi kita baca di ayat 1, 2, dan 3. Mereka dibenci, sama seperti Yesus dibenci tanpa alasan. Kita lihat ayat yang ke-27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Pada poin ini bukan cuma diajar untuk siap, karena Tuhan sudah mengatakan itu semua. Tapi kemudian orang percaya mengacu kepada apa yang sudah dikatakan Kristus. Masalah-masalah yang terjadi, problem-problem yang dihadirkan dalam kehidupan ini sebagai orang percaya adalah menjadi kesempatan untuk bersaksi. Ya, kalau pada waktu itu murid-murid dipersiapkan untuk bersaksi kepada pembenci-pembenci mereka. Namun kalau saudara mungkin tidak mengalami kadar penderitaan, kadar persoalan selepel murid-murid pada waktu itu, ya, tapi intinya sama. Kalau saudara hari ini mengalami kesulitan, penderitaan, masalah, disinilah kesempatan saudara dan saya menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa apapun yang diperhadapkan, masalah apapun yang dijalani, kita mampu menyaksikan firman Tuhan yang kita pegang. Firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri yang kita yakini. Kita bisa berkata, aku kuat karena Tuhan. Aku bisa bersukacita dalam penderitaan, dalam masalah, dalam sakit penyakit karena Tuhan. Sehingga orang-orang yang mendengar itu kemudian menyadari bahwa semua karena Tuhan. Orang-orang menjadi diberkati, orang-orang menjadi dihiburkan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, semua ini kukatakan. Jadi firman Tuhan itu begitu penting supaya kita selalu siap menghadapi masalah apapun, di situasi dan dikondisikan seperti apapun. Dan kemudian kita selalu siap menjadi saksi. Bukan cuma siap menghadapi, tapi sudahkah kita betul-betul mempersiapkan diri menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bukan cuma pergi memberitakan nama Yesus, tapi ketika kita ada di tempat kita, di situasi kita, di masalah kita, disitulah kita harus menyaksikan sendiri. Dan bukan cuma kita yang menyaksikan, orang lain akan menyaksikan betapa Tuhan yang kita sembah itu dahsyat. Selalu saya ulang-ulang, jangan sampai kita tahu Tuhan itu dari kata orang. Seperti Ayub bilang, sekarang aku tahu Tuhan bukan dari kata orang. Ini firman yang menjadi pengalaman hidup. Ayub mengalami firman hidup itu ketika Ayub menderita secara luar biasa. Dan pada kesimpulannya Ayub katakan, sekarang aku tahu Tuhan bukan dari kata orang. Tuhan sudah mengatakan. Ya, kemudian supaya jangan kecewa. Perhatikan, kita kembali. Bapak Ibu, kecewa ini seringkali kita tidak sadari, ya, bahwa kecewa ini sangat mengganggu, ya. Kekecewaan membuat orang menjadi mundur, ya, diawali dengan kemudian stuck gitu, tapi perlahan-lahan menarik diri. Banyak orang nggak sadar kekecewaan dari mulai kecil, hal yang kecil, kemudian menjadi hal yang besar, membuat orang kemudian tidak berdaya, tidak bertindak maksimal secara rohani, kemudian mulai menurun, bahkan kemudian menjadi mundur. Ya, sini katakan supaya jangan kecewa. Perhatikan, sini luar biasa sekali. Itu penting kita pahami bahwa kita perlu bertekun dan bertahan. Ya, coba kita lihat ayat 1 tadi, judulnya bertekun. Supaya
Ya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, jauh sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah menceritakan rangkaian-rangkaian yang akan menimpa dirinya, rangkaian kejadian yang akan menimpa dirinya. Bahkan Yesus sudah jauh sebelumnya mengatakan apa yang akan menimpa murid-muridnya. Ya, murid-muridnya kemudian juga perlahan-lahan memahami, ya, walaupun butuh waktu, supaya jangan kecewa. Kecewa di sini bukan berarti lari dari tanggung jawab secara rohani, tapi di sini semacam ada rintangan, ya, yang akan mengganjal di tengah jalan kehidupan orang percaya ketika problematika itu terjadi. Ya, kita harus melihat ini bukan sebagai sebuah tindakan lari dari tanggung jawab, ya, dalam konteks ini, tapi lebih kepada menghadapi rintangan yang begitu mengganjal, ya, di tengah perjalanan kerohanian. Jadi ini coba kita lihat seperti itu, ya. Dikatakan kalau di dalam ayat Matius 26, kita lihat coba apa yang sudah dikatakan Yesus. Ini yang kemudian terjadi, ayat 26, pasal 26 ayat 31, maaf. Maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Perhatikan, itu kutipan, ya, dari kitab Perjanjian Lama dalam Zakaria 13 ayat 7. Nah, jadi di sini kita kemudian diingatkan, ini langkah preventif daripada firman Allah, langkah pencegahan supaya kita tidak lari meninggalkan Tuhan, ya. Ketika itu terjadi, kita sudah diingatkan supaya jangan kecewa. Jangan kemudian menarik diri ketika rintangan, ya, yang mengganjal itu terjadi. Mungkin kita tidak menyadari, ya, ketika ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita, bahwa itu akan berpotensi membuat orang menjadi mundur secara rohani. Tapi di sini kita sudah diingatkan supaya kita jangan mundur, tapi tetap bertekun, tetap bertahan dalam pengharapan iman dan kasih kita kepada perkataan firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri, sehingga kemudian kita tetap terus mengikrarkan, mendeklarasikan juga iman kita di hadapan Tuhan, bahwa kita akan tetap mencintai Tuhan. Ada pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya kan? Seringkali belum sampai waktu yang cukup panjang kita sudah kemudian menjadi down. Kita kemudian menjadi lemah. Kita kemudian stuck dan tidak berbuat apa-apa, tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena terlalu beratnya kehidupan. Padahal semua orang mengalami hal yang sama, kata firman Allah. Namun yang membuat kita berbeda, kita selalu menghidupkan janji Tuhan ketika kita dalam kondisi menderita, dalam posisi mungkin secara ekonomi, secara lahiriah kita menurun, ya, karena situasi yang ada, karena sesuatu yang menimpa diri kita. Oleh karena situasi kondisi itulah, lalu kita kemudian jangan sampai, ya, kehilangan kehidupan yang bertekun itu. Kita harus terus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun, ya, nah juga kata meskipun ini, ya, ada badai, ada persoalan, kita mulai berpikir. Saya telah belajar, ya, sampai saat ini, bertahun-tahun sudah, begitu banyak masalah, penderitaan, tekanan, intimidasi terjadi dalam jiwa saya, dalam diri saya, dalam fisik saya. Puji Tuhan, tidak untuk bermegah dalam hal yang lain. Saya masih tetap setia membangun relasi dengan Tuhan. Ketika sakit, ketika masalah, kekurangan, ada. Kadang kalau kekurangan ini mengajarkan kita apa artinya menghargai orang lain dalam kekurangan. Ketika kita sehat, ketika kita sakit, kita belajar menghargai orang-orang yang sakit. Ya, ketika kita mungkin merasa terpojok, kita merasa terhimpit, kita harus belajar menghargai orang-orang yang mungkin pernah terikat, yang perlu dilepaskan. Saya banyak belajar dalam pelayanan-pelayanan saya. Ya, puji Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya supaya saya belajar menghargai
kehidupan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, karena kehidupan ini kita perlu juga memberikan catatan-catatan penting dalam kehidupan kita, perihal pertumbuhan kerohanian kita, supaya kita tidak terganggu. Ya, kata kecewa tadi tentang suatu ganjalan yang coba merintangi perjalanan kehidupan kita. Yang Yesus juga pernah katakan bahwa kamu akan tergoncang imanmu. Ya, seringkali kita nggak sadari iman kita tergoncang karena ada masalah, karena ada intimidasi. Maka dari kuasa-kuasa kegelapan yang kita kemudian kasih ruang sehingga kita ketakutan. Belum lagi masalah-masalah yang real, yang kelihatan. Ya, mungkin kalau roh jahat nggak kelihatan. Tapi kalau yang kelihatan seperti ekonomi, keuangan, kebendaan yang kemudian kita butuhkan dan kita butuhkan saat itu belum terjadi jawaban. Bahkan tidak ada sama sekali yang kita butuhkan. Ini kita kemudian menjadi tergoncang. Ya, kita belum lagi menghadapi penderitaan dalam level-level yang seperti dikatakan firman Tuhan tadi. Ya. Seringkali kita dalam hal-hal yang sederhana pun kita sudah tergoncang. Maka penting sekali kita bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Beribadah saja nggak cukup ya kalau kita nggak mengimani firman Tuhan. Datang beribadah baik di rumah maupun di gereja. Membangun ibadah online di rumah baik. Tapi kalau kita kemudian tidak merespon firman Tuhan secara benar, memberikan ruang firman Tuhan mempengaruhi kita. Karena firman ini yang menguatkan iman kita supaya nggak goncang. Kata Yesus sekali waktu imanmu akan tergoncang. Ya, betul ketika Yesus disalibkan, murid-murid tercerai-berai, kucar-kacir, ketakutan. Tapi kemudian Tuhan cepat datang setelah kebangkitan, dia memulihkan. Ini yang luar biasa. Maka ketika kita bertekun di dalam Tuhan, masalah-masalah boleh terjadi, masalah-masalah boleh mengganjal. Ya, ingat supaya jangan kecewa. Bagaimana agar kita tidak mudah tergoncang iman kita? Tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang, kan kata firman Allah, yaitu kerajaan damai sejahtera Kristus. Kalau kita tinggal di dalam damai sejahteranya, shalomnya itu akan memerintah. Biarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil dan diperlengkapi. Tuhan memanggil kita dan melengkapi kita dengan damai sejahtera ketika kita berada di dalam seperti padang pasir penderitaan, padang pasir problematika kehidupan, padang pasir permasalahan. Ada seperti mata air yang menyejukkan dalam diri kita, yaitu shalom yang memerintah, yaitu damai sejahtera yang memerintah. Mungkin tubuh kita sudah semakin tua dan lemah, namun roh kita semakin diperbarui, kata firman Allah. Ini yang luar biasa. Karena tubuh yang kita pakai ini cepat atau lambat akan kita lepaskan, kata firman Allah. Kita akan mengenakan tubuh yang baru yang tidak binasa. Saat ini pun kita sudah diajar percaya itu. Walaupun kita masih memakai tubuh ini yang bisa capek, bisa lemah, bisa sakit, ya. Kita masih pakai tubuh ini, tapi hati kita sudah berbeda. Karena hati kita sudah rindu mengenakan tubuh yang baru itu. Sehingga kita tidak melulu bicara soal penderitaannya, tapi kita berbicara tentang bagaimana kita bertekun, bagaimana kita bisa merasakan penghiburan dari Roh Kudus dalam ayat 4 tadi. Roh Kudus sangat luar biasa dalam diri kita. Dia menjadi pribadi yang membuat kita tidak kecewa, menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Wah, saya kalau tidak ada Roh Kudus sudah seperti apa, saudara? Makanya betapa pentingnya kita menghidupkan di dalam diri kita keyakinan bahwa Roh Kudus sudah diberikan dalam diri kita, menjadi pribadi yang menyertai, mendiami sampai selama-lamanya. Dan dia juga akan membawa kita naik ke dalam kemuliaan yang kekal, ya, melepaskan segalanya. Tapi sekarang kita masih ada di bumi untuk terus bertekun di dalam Tuhan, siap menjadi saksi Tuhan dan selalu siap ya mempertanggungjawabkan iman kita. Mempertanggungjawabkan iman kita bukan cuma bersoal jawab, ya, atau membuat pembelaan terhadap yang bukan. Tapi mampu kita berdiri teguh dalam kehidupan yang dikehendaki Tuhan, ya. Bukan cuma sekedar kita membuat pembelaan ketika firman Allah diminta untuk disampaikan, ya. Dan kita menyatakan kebenaran, ya, itu. Tapi ada yang jauh juga lebih penting. Itu mampukah kita membawa diri kita tetap
dalam kebenaran firman Tuhan. Itu kata siap. Ya. Baik, yang terakhir. Supaya kamu tidak menolak aku. Ya. Ini bertekun adalah sebagai bentuk ya pertanggungjawaban kita terhadap apa yang sudah kita respon dari tawaran Tuhan. Ingat, kita dipilih, bukan kita yang pilih. Kalau kita yang pilih, wah ini lain ceritanya. Tapi Tuhan yang memilih kita untuk setia, memilih kita untuk tetap ada di dalam Dia. Berarti ini yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang perlengkapi kita dengan roh damai sejahteranya, apa yang kurang? Ya. Tapi kalau kita yang pilih jadi Kristen, pilih jadi pepercaya Yesus, ini bukan soal pilih memilih. Ini soal Tuhan dalam kedaulatannya. Ya. Jadi kita gak bisa bilang, oh, karena saya pilih Tuhan. Tidak ada. Yang betul adalah Tuhan memilih kita jauh sebelum kita ada. Maka ketika kita dipilih menjadi orang percaya, hidup sampai hari ini menjelang zaman akhir, bahkan di zaman akhir yang sudah mulai penderitaan-penderitaan itu nyata, kita diyakinkan bahwa kita bukan cuma dipilih, diperlengkapi, tapi kita ditetapkan untuk menjadi setia. Penghiburan dari Roh Kudus membuat kita bertekun, ya, membuat kita bisa menikmati, ya, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, walaupun kita masih bisa merasakan penderitaan, masalah, tekanan. Ya kadang-kala kalau kita nggak waspada bisa berubah menjadi ketakutan, kepanikan, kecemasan. Ya, itulah yang memperkecil kekuatan kita, kata firman Allah. Kalau kita kemudian khawatir, cemas dalam masa-masa sukar, memang betul kecillah kekuatan kita. Tapi kalau kita terus menghidupkan pengaruh Roh Kudus yang membangkitkan damai sejahtera di hati kita, masalah boleh datang bertubi-tubi. Yang satu belum selesai, kayaknya udah mau muncul lagi. Itulah di bumi. Yang gak ada yang steril dari persoalan, gak ada yang lepas dari masalah. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan damai sejahteranya melimpah-limpah. Masa kita tidak tertarik untuk hal ini? Ya, semakin kita menarik diri jauh dari Tuhan, semakin berat penderitaan, semakin kita kemudian merana. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita seperti rusa yang merindukan air, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Musim boleh berganti, tapi dia tetap segar, dia tetap berbuah, dia tetap bisa melakukan firman Allah. Berbuah itu melakukan firman Allah. Ya, ingat, semua orang bisa lakukan apa saja, perbuatan baik pun bisa, tapi kalau melakukan firman Allah itu yang benar. Ya, kalau kita hidup dalam Kristus, kita akan berbuah di dalam Kristus, yaitu kita melakukan firman Kristus. Itu yang membuat kita dikenal oleh Kristus. Ya, jadi jangan salah, kita dipilih karena Tuhan kenal kita. Ya, kalau kita dikenal Tuhan, kita pasti melakukan kehendak. Itu yang membuat makin teguh pengenalan kita, dan Tuhan juga semakin, ya, perhatikan, dikenal oleh Bapa di surga, oleh Yesus Kristus. Jadi ini ciri orang percaya, itu melakukan perkataan Yesus, melakukan perintah Yesus. Bertekun saya katakan sebagai bentuk tanggung jawab. Kita lihat dalam Ibrani sebagai ayat yang terakhir, di poin yang terakhir, supaya kita jangan menolak Tuhan Yesus ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem kehidupan yang mungkin sangat pelik sekali, sangat sukar sekali rasanya untuk dipecahkan secara pikiran manusia. Ini bagaimana mungkin, impossible, ya, mustahil. Tapi jangan menolak Yesus, ya, karena di sana akan dikerjakan Yesus hal-hal yang mustahil menurut kita. Ayat yang ke-25 sebagai ayat yang terakhir, Ibrani pasal 12. Ini tulisan dalam Ibrani memberikan isyarat kepada kita. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Ya, tentunya dimaksudkan Dia dalam kitab Ibrani ini adalah Yesus Kristus Sang Mesias, juru selamat, ya, Israel pada waktu itu. Ya. Kemudian beralih juga, bergeser kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita, yang berfirman, perhatikan, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Perhatikan, jangan sampai kita menolak Yesus. Kita harus bertanggung jawab penuh dalam hidup kita dalam mengasihi Tuhan. Mengasihi adalah bentuk respon kita sebagai tanggung jawab kita.
sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan selain kita mentaati perkataan firman Tuhan, selain kita melakukan firman Kristus yang tertulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat yang lain, dan kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Lama, ya, yang berbicara tentang Kristus sepenuhnya. Bahkan seluruh bagian firman Tuhan harus kita imani sebagai sebuah firman Allah. Ada pesan, ada peringatan, ada kisah-kisah yang terjadi, ada sejarah kehidupan, kepemimpinan, apalagi pribadi, surat kepada gereja. Ini pesan-pesan sangat kompleks di sana, ya, luar biasa. Ini memperingatkan kita, penulis Ibrani memperingatkan kita orang-orang percaya, ya, bukan cuma kala itu, tapi saat ini, ya, supaya menjaga diri kita, supaya hati kita ini tidak menjadi hati yang menolak Tuhan. Ya, sadari jangan sampai sekecil apapun, ya, ada tersirat dalam diri kita untuk menolak Tuhan, menolak firman Tuhan. Ya, ini tentu beresiko. Ya, dikatakan tadi apa? Tidak luput, apalagi kita yang sekarang ini, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ingat firman Allah, siapapun yang menyampaikan, ya, saya hanya hamba Tuhan, tapi firman Allah itu berkuasa. Ya, saya tahu betul firman Allah itu berkuasa. Semua bisa jadi oleh firman Allah. Mari kita sama-sama terus bertekun, ya, kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu iman, supaya ketika Dia datang, adakah didapati iman itu di bumi, yaitu di dalam hati kita. Iman gak tinggal di bumi, iman itu tinggal di dalam hati kita, yaitu kepercayaan kepada Yesus, yaitu keyakinan di dalam batiniah kita. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa Sorgawi buat firman kehidupan yang terus menyadarkan kami supaya kami tidak lengah, kami tidak terbuai oleh keadaan, kami juga tidak hanyut oleh keadaan dunia ini. Ketika itu kami menghadapinya, tapi kami semakin mengingat perkataan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi penghibur di dalam Roh Kudus-Nya, yang membuat kami harus terus senantiasa bertekun. Terima kasih. Kiranya setiap kami yang mencondong dengan hati kepada firman Allah, malam hari ini apapun keadaanmu, apapun problematika kehidupanmu, begitu banyak masalah mungkin yang kau hadapi, namun kalau engkau percaya di dalam nama Yesus, selalu firman Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita semua yakin dan percaya bahwa semua kuasa sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hati yang percaya. Terima kasih buat iman yang terus menyala-nyala, iman terus berkobar-kobar, iman yang terus teguh di dalam Tuhan. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada pertolongan. Dan kalau Yesus Kristus tidak menolong, siapa yang dapat menolong? Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, yang sanggup menolong bukan saja di bumi ini, tapi juga menyelamatkan kami dari ancaman siksaan api neraka yang siap menampung orang-orang yang menolak Kristus. Kami bersyukur punya iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu menjadi jawaban, menjadi solusi bagi setiap penderitaan, pergumulan, persoalan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa terus berbagi kekuatan dengan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak bosan-bosannya. Ya, kita harus terus nantiasa semakin melekat kepada Tuhan. Tetap setia sampai bertemu dalam ibadah Minggu Raya. Tetap terapkan protokol kesehatan dan jangan lalai, dan tetap fokus bukan kepada masalah ini, tapi kepada Kristus. Tanggung jawab kita menjaga diri kita, menjaga iman kita, tetap terarah kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Kita akan berpisah, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah menjawab setiap kami lewat firman Allah, sehingga ketika firman itu kami imani, firman itu berubah menjadi kuasa yang menolong, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang melepaskan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kurang sehat, dalam pemulihan, Tuhan segera menolong.
lewat iman yang full, iman yang bertindak, maka terjadi mujizat, kesembuhan, pemulihan, kelepasan. Berkati gereja di mana kami ada tumbuh dan berkembang. Jemaat Tuhan, tua muda besar kecil, para lansia, kepada janda, duda, Tuhan tolong mereka semua. Anak-anak kami yang balita dan batita juga Tuhan berikan kekuatan. Para suami istri berikan keharmonisan anggur cinta kasih. Anak-anakmu yang dalam masalah pergumulan, pekerjaan, jodoh, karir mereka, posisi jabatan mereka, bisnis usaha dagang mereka, Tuhan campur tangan. Negeri ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Krisis yang belum terjadi, masalah-masalah yang belum selesai, masih terus terjadi, Tuhan segera menolong. Tuhan segera ambil alih, Tuhan yang menyelesaikannya. Karena kami percaya, pemerintah kami, Tuhan berikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Berkati bangsa kami ini, berkati pemimpin kami ini, berkati negeri kami, berkati seluruh masyarakat di bangsa kami ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup, sadang, pangan, keamanan di mana-mana, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa, besar kecil, biar Tuhan yang menilai apa yang kami persembahkan bagi Tuhan lewat pekerjaan Tuhan ini dapat direalisasikan, dapat menopang pekerjaan Tuhan. Senantiasa Tuhan dipermuliakan. Malam hari ini kami akan kami akan merebahkan tubuh kami, melepas lelah kami, tutup bungkus, hentarkan kami masuk ke dalam esok hari di dalam berkat-berkat Tuhan. Umur yang diperpanjang, berkat-berkat yang diperbaharui menjadi kerinduan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Sidang jemaat ibadah pertengahan minggu yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua belah telapak tanganmu dan arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang kecintaan dari pengantara yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kehidupan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.